Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Saputra Hadi. Saya akan menjelaskan mengenai laporan kemarin. Laporan kemarin ada 3 soal, yaitu yang pertama ialah soal mengenai bilangan, menentukan bilangan ganjil dan genap. Bilangan ganjil dan genap. Yang kedua ialah menentukan bilangan KPK, dan FPB dari 2 bilangan. Yang ketiga ialah menentukan bilangan yang banyaknya lebih dari 3. Yang pertama ialah program mengenai menentukan bilangan genap dan ganjil. Dalam program ini sebelumnya kita harus memulai dengan file header, yaitu pada umumnya include your string. File header ini digunakan agar dapat menggunakan fungsi sin, cout, end, dan lain-lainnya. Yang kedua ialah using namespace std digunakan agar kita dapat menggunakan semua fungsi atau file. Yang ketiga ialah fungsi integer main, merupakan fungsi utama di mana program utama sesudah fungsi ini. Selanjutnya ialah kita harus menginput variabel. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Variabelnya yaitu x dengan array 10, n, i, j dengan array 10, dan k. Selanjutnya yaitu cout atau masukkan banyaknya bilangan. Cout merupakan keluaran yang akan keluar pada yang akan keluar di hasil program nanti. Tulisannya ialah masukkan banyaknya bilangan. Dan cin n ini merupakan variabel yang akan dimasukkan nanti. N merupakan banyaknya bilangan. Selanjutnya digunakan fungsi perintah for perulangan i sama dengan 1 sampai dengan n dengan i terus meningkat 1. Selanjutnya fungsi keluaran bilangan ke i dengan array tadi sebanyak i, dan yang akan dibaca ialah x i atau x array i, dan ini akan terus berulang dari x ke 1 sampai dengan x ke n. N tersebut merupakan bilangan yang diinput di awal tadi. Selanjutnya yaitu kita harus menentukan bilangan tersebut apakah genap atau ganjil, dan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama genap dan yang kedua ganjil. Yang pertama ialah genap jika fungsi tersebut genap, kita harus menggunakan perintah for dengan i sama dengan 1 sampai dengan n dengan i terus meningkat 1. Jika x ke i atau x array i dibagi 2, maka sisanya adalah 0. Jika fungsi ini benar atau persamaan ini benar, maka cout dari xi tersebut akan genap. X ke i tersebut akan genap dan akan berhenti sampai di sini dan akan melanjutkan ke xi selanjutnya. Tetapi jika xi tersebut salah atau tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke ganjil dengan perintah for i sama dengan 1 sampai dengan n, i terus meningkat 1. Jika xi dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka x ke i tersebut akan ganjil. Selanjutnya yaitu flowchart-nya. Kita mulai dengan flowchart start dengan bentuk oval.
dilanjutkan flowchart input dengan variabel n berbentuk jajar genjang. Selanjutnya perintah for perulangan i sama dengan 1 sampai dengan n dengan bentuk segi 6. Selanjutnya yang akan dibaca ialah x array i atau x ke i, dan ini harus berbentuk berjajar genjang. Sebuah output atau input haruslah flowchartnya berbentuk jajar genjang. Selanjutnya digunakan fungsi if berbentuk bola ketupat. Di sini digunakan if x array i atau x ke i dibagi 2, maka sisanya sama dengan 0. Jika benar, maka keluarannya akan bernilai genap. Jika salah, maka keluarannya akan ganjil. Dengan ganjil merupakan jika x i atau x array i dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka keluarannya akan ganjil, yang nantinya xi akan keluar sebagai genap ataupun ganjil, dan fungsi tersebut akan berakhir. Selanjutnya yaitu algoritma mirip seperti program, tetapi lebih ke bahasa atau bahasa manusia, bukan bahasa komputer. Algoritma kita mulai dengan begin atau mulai, kalau dalam bahasa Indonesianya deklarasikan integer x sama dengan x 10 atau x array 10, x batasannya sampai 10, n i j array 10. Yang diinput atau yang di read adalah n. Selanjutnya fungsi for untuk perulangan i sama dengan 1 sampai dengan n. Yang dibaca ialah xi. Xi ini akan terus berulang sampai dengan xn sesuai dengan yang diinginkan. I tadi terus bertambah 1, maksudnya ialah 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan n. Fungsi for tersebut selesai dan dilanjutkan ke fungsi genap. Jika fungsi genap ini menggunakan fungsi perintah for i sama dengan 1 sampai dengan n, jika xi modulo 2 sama dengan 0, maka xi dicetak sebagai genap dan akan berakhir di sini. Jika salah, maka akan lanjut ke cetak ganjil dengan i sama dengan 1 sampai dengan n yang merupakan fungsi atau perintah perulangan, dan fungsi tersebut xi sama modulo 2 sama dengan 1, maka xi dicetak sebagai ganjil dan pernyataan tersebut akan berakhir di sini, dan xi akan terus berulang sampai dengan n, dan terakhir selesai atau n. Selanjutnya yaitu hasil program. Hasil programnya, pertama kita masukkan banyaknya bilangan, contohnya 3. Kita masukkan bilangan 4, 5, 7. Nah, bilangan 4 merupakan bilangan genap karena jika dibagi 2 maka sisanya ada 0, maka dia merupakan bilangan genap. Dan 5 dan 7 jika dibagi 2 tidak sama dengan 0, tidak memiliki sisa 0, maka bilangan tersebut akan ganjil.
Selanjutnya yaitu program menentukan KPK dan FPB. Seperti biasa, diawali dengan file header, include stream, include string dan h, using namespace, std, dan main, dan dimasukkan variabel dengan tipe data integer a, b, i, kpk, z, fpb dengan kpk sama dengan 0. 0 di sini bukan merupakan nilai yang sebenarnya, tetapi hanya identitas agar terjadi perulangan secara sistematis. Selanjutnya yaitu masukkan bilangan pertama, yang dibaca ialah variabel a, dan masukkan bilangan kedua yang dibaca adalah variabel b, dan lakukan perintah for i sama dengan 1 sampai dengan b dengan i terus berulang. KPK nya sama dengan KPK ditambah a. KPK ini akan terus berulang sampai KPK tersebut habis dibagi b, maka barulah akan keluar hasil KPK-nya. Contohnya 2 dan 3. Contohnya 2 dan 3. KPK awalnya sama dengan 0, maka KPK selanjutnya adalah KPK sama dengan 0 ditambah a tadi merupakan 2, maka sama dengan 2 dibagi 3, 2 modulo 3 tidak sama dengan 0, maka lanjut KPK sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 modulo 3 tidak sama dengan 0, lanjut KPK modulo tadi i-nya akan terus berulang, i-nya dari 1 sampai dengan b. Yang pertama ialah i-nya sama dengan 1, yaitu KPK-nya 0 ditambah 2 sama dengan 2, tetapi 2 habis dibagi 3 belum memenuhi, atau sisanya belum 0, maka dilanjutkan i sama dengan 2 dan dilanjutkan KPK terakhir tadi 2 ditambah 2 sama dengan 4, tetapi 4 dibagi 3 sisanya bukan 0, maka berlanjut lagi i sama dengan 3, dan 3 ini merupakan angka terakhir dari i karena b merupakan bernilai 3. Selanjutnya KPK akan bernilai 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jika 6 dibagi 3 sisanya adalah 0, maka KPK-nya adalah 6. Selanjutnya yaitu untuk FPB-nya, jika A lebih besar dari B, maka Z sama dengan B. Jika tidak, maka Z sama dengan A. Fungsi perintah for atau perulangan i sama dengan 1 sampai dengan Z. Jika A dibagi i sama dengan 0 dan B dibagi i sama dengan 0, maka FPB sama dengan i. Maksudnya ialah, pertama kita harus memeriksa dulu A lebih kecil dari B, maka Z
sama dengan A atau sama dengan 2. Selanjutnya yaitu perintah for I sampai dengan Z. Z tadi merupakan 2 karena Z sama dengan A. Fungsi akan terus berulang dari 1 sampai dengan 2. Jika I, jika B, jika A tadi merupakan 2, dibagi 1, sisanya 0, dan 3 dibagi 1, sisanya 0. Pertamanya yaitu I sama dengan 1. Jika 2 dibagi A dibagi I sama dengan 0, 3 dibagi I sama dengan 0. Kebetulan fungsinya memenuhi, maka FPB nya 1 karena dia sama-sama bersisa 0. Kira-kira seperti itu. Sesuai dengan yang tadi, FPB sama dengan I, maka keluarannya adalah I. Selanjutnya yaitu flowchart-nya. Flowchart-nya dimulai dengan start berbentuk tabung atau oval. Selanjutnya yaitu input KPK sama dengan 0 berbentuk kotak, karena KPK sama dengan 0 ini tidak ada pada program, hanya fungsinya dibuat, jadi harus berbentuk kotak. Dan selanjutnya yaitu input A, B dengan bentuk flowchart-nya yaitu jajar genjang. Selanjutnya perintah for I sama dengan 1 sampai dengan B berbentuk segi 6, dilanjutkan berbentuk persegi lagi, yaitu fungsi buatan KPK sama dengan KPK ditambah A agar KPK tersebut berulang hingga B. Jika dibagi B maka sisanya adalah 0, maka KPK tersebut akan keluar. Selanjutnya untuk menentukan FPB, KPK-nya akan keluar yang berbentuk jajar genjang. Untuk berbentuk lingkaran ini merupakan flowchart sambungan, disambung karena tidak muat dalam satu halaman. Selanjutnya yaitu untuk menentukan FPB tadi digunakan perintah if dengan bentuk belah ketupat. If jika A lebih besar dari B maka Z sama dengan B. Jika salah maka Z sama dengan A. Di sini ada ralat, nggak ketulis Z sama dengan A. Selanjutnya yaitu perintah if lagi jika I sama dengan 1 sampai dengan Z tadi, maka jika A dibagi dengan I
B dibagi dengan I sama-sama bernilai 0, maka FBB-nya adalah I. Jika I belum memenuhi, akan terus berulang sampai dengan nilai Z tadi sampai memenuhi. Dan terakhir keluarannya yaitu FBB yang membentuk jajar genjang. Karena ini merupakan suatu output, jadi harus berbentuk jajar genjang. Lanjutkan dengan N atau berakhir. Selanjutnya algoritma dengan mulai atau begin deklarasikan integer A, B, I, KPK, Z, FVB dengan KPK sama dengan 0 yang merupakan perawalannya saja sama dengan 0 atau identitasnya, dan selanjutnya akan diinput nilai A, B yang akan di read oleh program tersebut, dan dilakukan perintah for atau perulangan untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, melakukan KPK sama dengan KPK tambah A. Ini agar mengulang fungsi tersebut hingga mencapai yang diinginkan sampai KPK modulus B sama dengan 0, maka penyataan tersebut akan selesai dan dicetak sebagai KPK. Selanjutnya, jika A sama dengan B, A lebih besar dari B maksudnya, maka Z sama dengan B. Jika sebaliknya atau A lebih kecil dari B, maka Z sama dengan A. Dan selanjutnya digunakan perintah for I sama dengan 1 sampai dengan N, maka lakukan jika A modulus B, jika A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0, maka FVB sama dengan I, dan I akan selesai dan akan dicetak sebagai FVB, maka fungsi tersebut akan selesai. Selanjutnya yaitu hasil program. Kita misal 6 sama 4. Nah, yang akan keluar adalah KPK nya sama dengan 12, FVB nya adalah 2. Seperti yang tadi, KPK nya akan terus berulang. A nya adalah 6, KPK nya akan terus berulang dari KPK sama dengan 0 ditambah dengan A nya tadi adalah 6 dibagi 4, dan sisanya belum sama dengan 0, maka akan terus berulang. KPK nya sama dengan 6 ditambah dengan 6, jadi KPK nya adalah 12 dibagi dengan 4, maka sisanya baru sama dengan 0, maka KPK tersebut akan bernilai 12. Dan begitu pula, dan FVB juga A lebih besar dari B, maka Z nya sama dengan 4. Z nya sama dengan 4, maka perulangan tersebut dari 1 sampai dengan 4, jika 6 dibagi 1 sisanya 0. Intinya akan terus berulang sampai dengan 4, dan FVB nya yang ditemukan adalah 2. Selanjutnya yaitu program untuk menentukan banyaknya data. Seperti biasa, gunakan file header include stream, include konya.h using namespace std, dan in main, dan inputkan
variabel atau data integer data array 100 atau batasan kamar sampai dengan 100, kamar ke 100, dengan variabel lainnya jumlah dan n. Jumlah di sini bukan penjumlahan tetapi banyaknya bilangan yang sama. Fungsi keluaran, masukkan banyaknya data. Yang dibaca ialah n atau banyak data, dan dilakukan fungsi atau perintah for perulangan in sama dengan 0 sampai dengan n-1 dengan i terus bertambah 1. Keluarannya yaitu data ke i plus 1. Misal i sama dengan 0, maka yang keluar adalah data ke 1 dan seterusnya. Dan yang akan dibaca ialah data ke i, data array i. Selanjutnya yaitu keluaran banyak kemunculan data lebih dari 3, dan dilakukan perintah for atau perulangan integer h sama dengan 0 sampai dengan n-1, h terus bertambah, maka dengan fungsi jumlah sama dengan 0 yang merupakan identitas dan dilakukan for perintah for perulangan i sama dengan 0 sampai dengan n-1 dan i terus bertambah jika data h sama dengan data i. Jika data h sama dengan data i dan jumlah akan terus meningkat. Jika data h tidak sama dengan data h-1, maka jumlah tersebut lebih dari 3. Dan jika sebaliknya atau jumlahnya lebih atau bukan kurang dari 3, maka jawabannya adalah tidak ada. Lanjut ke flowchart. Lanjut ke flowchartnya. Flowchartnya yaitu start dengan bentuk oval, dan dilanjutkan bentuk lingkaran atau flowchart sambungan, dilanjutkan dengan flowchart segi 5. Selanjutnya flowchart input data variabel n, dilanjutkan variabel, dilanjutkan perintah for dengan bentuk segi 6 jika i sama dengan 0 sampai dengan n, maka i data i ditambah 1, i terus bertambah, dan dilakukan perulangan lagi jika j sama dengan 0 sampai dengan n dengan identitas jumlah sama dengan 0. Dilakukan lagi dengan bentuk segi 6 lagi jika i sama dengan 0 sampai dengan n, maka perintah if jika data h sama dengan data h sama dengan data i, maka yang benar maka jumlahnya akan terus bertambah. Jika salah akan selanjutnya akan fungsi if lagi jika data h tidak sama dengan data h-1, jumlah tersebut akan lebih dari 3.
dan data tersebut akan dicetak. Sedangkan jika jumlahnya kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, maka dicetak tidak ada karena tidak ada yang memenuhi. Maka program tersebut akan berakhir dengan ucap N berbentuk penyakit. Selanjutnya algoritma mulai bikin dengan input data. Misalkan datanya dengan array 12 variabel jumlah yang dibaca ialah n merupakan jumlah input n, dan yang dibaca ialah n, dan dilakukan perintah i dengan 0, i sama dengan 0 sampai dengan n, dan lakukan baca data ke i dan berakhir. Ditulis banyak kemunculan data lebih dari 3 jika h sama dengan 0 hingga n, maka jumlah sama dengan 0. Jika i sama dengan 0 sampai dengan n, maka data h sama dengan data i, dan jumlah terus meningkat. Jika data h tidak sama dengan data h-1, maka jumlah lebih besar dari 3. Jika sebaliknya, maka yang ditulis adalah tidak ada. Akhiri if for, maka algoritma tersebut selesai atau end. Selanjutnya yaitu hasil dari program. Dan misalkan programnya banyaknya data ada 6, data 1, 3, 2, 6, 7. Nah, maka kemunculan data lebih dari 3 tidak ada, karena data yang paling banyak di sini adalah angka ketiga dan banyaknya ada 3, dan tidak ada yang lebih dari 3, yaitu 4 sampai seterusnya. Maka outputnya adalah tidak ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf, pada Allah yang Maha Pengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.